khusus untuk mikro dan nilainya di bawah 500.000 transaksinya itu free. Gratis. Pak. Itu bisa mencakup mungkin lebih dari 90% 90% populasi kris yang ada di Indonesia. Oh iya. Jadi memang kris ini luar biasa, masif dan efisien buat ekonomi Indonesia. Iya. Kalau kita lihat Pak, kris ini kan perkembangannya luar biasa ya. Bahkan sekarang sudah bisa digunakan transaksi di luar negeri Pak. Betul. Yang terakhir di Jepang kayak kalau nggak salah udah bisa. Selanjutnya nanti Di China Pak. Di China. Iya, di Jepang dan China. Jepang dan China, next mungkin India kan Pak yang sedang dijajaki gitu. Di negara-negara ASEAN kita sudah di Thailand, Malaysia, Singapura gitu. Yes. Ya. Menurut Bapak apa sih Pak faktor yang menjadi pemicu perkembangan kris ini di Indonesia? Sebetulnya pertama ya jumlah populasinya. Populasi di Indonesia mungkin sekarang 280 dan juga yang produktif cukup banyak gitu ya. Kalau kami lihat yang memiliki akun di Indonesia, saya pikir akun lebih banyak Mas. Ya, satu orang bisa punya beberapa. Contoh kayak elektron e-money saja. Saya dengar totalnya lebih dari 350 juta, padahal penduduknya kan 280. Jadi artinya majority tetap berada di daerah kota urban, tapi bukan berarti rural tidak ada. Jadi ini semua akan terus-menerus berkembang ya. Jumlah yang makin hari makin besar menjadikan kita itu harus memberikan alternatif alat bayar. Dulu ada kartu, tapi kalau kartu kan harus pakai mesin. Oh ya, ya, mesin terlalu mahal Mas. Satu mesin pada waktu di-develop itu harganya mungkin sekitar 3 jutaan. 3 juta rupiah satu mesinnya. Ya, tapi dengan adanya kris pakai stiker menjadi murah. Ya, tinggal stiker dibikin atau kertas di print, di laminating, ya kadang-kadang ada yang menggunakan mika gitu ya. Jadi itu jauh lebih murah. Ya. Pak, kalau kita bandingkan Pak dengan negara-negara lain. Ya. Bagaimana Pak teknologi sistem pembayaran di Indonesia ini? Kalau hasil kami kan ketemu dengan Singapura, Malaysia, Thailand gitu ya. Lalu dengan Jepang, dengan China ya. Bahkan kami juga sudah bicara dengan Korea dan juga India. Bisa dikatakan bagusnya Indonesia itu adalah punya 3I tadi. Jadi apapun mesinnya, edisinya, QR-nya, ATM-nya bisa digunakan untuk semua. Oh, di negara-negara lain? Negara lain enggak gitu. Contoh di Singapura. Enggak, mereka punya banyak pemain, tapi yang terintegrasi hanya satu kelompok-kelompok tertentu. Contohnya di Nets. Kalau di Malaysia Maps ya. Lalu di Thailand juga ada, ya. Tapi rata-rata multiple. Contoh yang saya lihat kayak di Jepang itu lebih unik lagi. Di Jepang itu yang itu didrive oleh asosiasi, didorong oleh Menteri Perdagangan. Nah, yang memiliki mesin, terus memiliki alat contactless ataupun QR itu sangat-sangat terbatas, tergantung asosiasinya. Kalau di Jepang ada asosiasi yang khusus untuk alat bayar dengan menggunakan kartu, jadi berbagai macam. Jadi bisa dibayangkan tidak semua bisa digunakan. Jadi misalkan saya udah ada kris, jadi kan harus providernya harus QR Pak.
Nah, di dalam QR pun ada asosiasi khusus ini. Ternyata ada pemain yang mau accept, ada pemain yang tidak mau accept. Oh, iya. Nah, indahnya Indonesia adalah tidak. Iya. Jadi pokoknya nggak usah pusing kalau ketemu QR, ketemu mesin ATM bisa digunakan. Iya. Itu ya mungkin juga jadi. Itu yang kelebihan. Kelebihan akhirnya emang luar biasa sih Pak kalau saya lihat perkembangan kris ini ya, bahkan sampai warung-warung kecil aja sekarang udah pakai kris, pedagang-pedagang kaki lima udah pakai kris gitu. Kalau menurut Pak Santoso, apa Pak dampaknya terhadap perekonomian nasional dengan sistem pembayaran yang semakin efisien ini? Ya, tentunya dampaknya akan positif karena yang namanya ekonomi ini pasti akan didorong dengan perdagangan. Interaksi antara kebutuhan konsumen dengan kebutuhan para pebisnis, ya, apapun bisnisnya, selalu interaksi ini dibutuhkan alat bayar. Dengan adanya kris yang masif, ya, apalagi kan Mas juga tahu bahwa handphone ini kan luar biasa. Iya, betul. Ya, handphone yang ada kameranya itu sudah di mana-mana. Iya. Kalau handphone yang lama kan sudah ada yang tidak punya kamera, sekarang sudah tertinggal kan. Rata-rata punya kamera. Kalau punya kamera lebih punya teknologi biasanya bisa digunakan di kris untuk scan QR. Jadi populasi yang luar biasa ini memberikan banyak manfaat untuk ekonomi Indonesia, efisiensi, ya, distribusinya di seluruh ini wilayah Indonesia gitu ya. Jadi memang kami juga lihat telekomunikasi berusaha untuk menyebar. Namun kan ada sinyalnya kuat, ada sinyalnya tidak kuat. Ya, disinilah kadang-kadang mesin-mesin edisi juga punya limitasi. Dengan adanya QR, ya tentunya kalau pakai handphone sampai nggak bisa dibuka, benar-benar sinyalnya blank, ya nggak bisa transaksi. Ya. Nah, disinilah yang menurut saya kolaborasi dan luas ini berdampak pada ekonomi, masyarakatnya juga mudah menggunakan karena handphone di mana-mana, dan regulatornya sendiri yaitu bank sentralnya juga care karena yang namanya pricingnya Pak itu di-cap Pak, dan bahkan sudah ditetapkan ada kategori-kategori merchant yang mikro itu tidak perlu bayar, merchant discount rate dan lain-lain. Kan sebenarnya merchant discount rate ini kan hanya untuk membayar operating cost, operating cost. Tapi khusus untuk mikro dan nilainya di bawah 500.000 transaksinya itu free. Gratis. Itu bisa mencakup mungkin lebih dari 90% populasi kris yang ada di Indonesia. Jadi memang kris ini luar biasa, masif dan efisien buat ekonomi Indonesia. Kalau dulu kan kartu Pak, dan sekarang juga kartu masih gitu. Menurut Bapak apakah nanti akan terjadi totally pergeseran dari kartu ke kris ini? Memang ini kan alternatif Pak ya, alternatif. Ada beberapa segmen yang masih merasa nyaman dengan kartu. Jadi kami juga memberikan alternatif saja, tidak memaksakan. Kartu masih bisa digunakan, ya. Contohnya kalau kartu kredit gitu ya, kartu kredit nanti ke depan juga akan bisa gunakan QR. Tapi udah bisa Pak kan? Iya sudah bisa, iya. Ya, tapi belum masif Pak, belum masif. Tapi sudah bisa digunakan. Jadi tinggal customer choice. Ada segmen-segmen yang senior. Kadang-kadang merasa tidak nyaman dengan gunakan handphone, ya kan mesti pakai pencet-pencet menu gitu ya Pak ya. Ya paling enak ya pakai kartu aja, pakai teng gitu ya Pak ya. Nah, jadi intinya masih ada ya, masih ada Pak. Biarkan ini natural. Yang penting memberikan banyak manfaat buat ekonomi, buat customer experience, ya terserah sesuai dengan harapannya. Uang tunai juga
makin lama makin ditinggalkan Pak ya. Mulai berkurang, Mulai berkurang. tetap ada, karena memang ada yang sehebat-hebatnya kan total QR itu memang sudah banyak ya, sekitar 36 jutaan gitu ya. Tapi dalam hal ini tadi masih ada daerah-daerah yang mungkin merasa oh lebih enakan cash lah gitu. Ada beberapa, karena kami sendiri di industri berusaha agar service levelnya, misalkan ini kan bukan transfer ya Pak, payment ya. Payment. Jadi kalau payment itu bayar, itu biasanya ada sebagian besar pemain itu batch Pak. Jadi pada malam hari ya dikalkulasi semua, terus besoknya dikreditin ke rekeningnya toko atau merchant. Nah, tapi ada juga sebagian pengusaha yang maunya adalah biasanya terima cash. Langsung bisa digunakan buat belanja lagi, kulaan lagi gitu ya Mas. Jadi yang seperti ini ada juga. Nah, kami juga mengencourage para pemain kalau bisa settlementnya same day gitu ya. Ya, jadi itu adalah upaya-upaya, karena itu juga butuh development teknologi lah untuk itu. Ya. Iya Pak.